Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan membahas tentang pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Raisya Solehagia Shum M.Hum dan Bapak Dr. Abdurrahman M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia beserta teman-teman yang telah menyaksikan video dari kelompok kami. Pertama-tama, saya akan membahas tentang apa faktor yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Faktor yang pertama adalah faktor geografis, yaitu meletusnya Gunung Krakatau, di mana Gunung Krakatau meletus pada bulan Agustus 1883 dan menambah penderitaan bagi rakyat Banten yang sebelumnya telah mengalami wabah penyakit ternak tahun 1879, serta menyebabkan jumlah ternak menurun drastis. Faktor yang kedua adalah faktor sosiologis. Keresahan sosial yang terjadi sebelum pemberontakan tersebut berkaitan dengan perampokan, penyamunan, pembegalan, dan sebagainya. Dalam hal ini, perampok, penyamun, dan lainnya dilakukan oleh kaum pemilik tanah atau aristokrat yang kehilangan harta bendanya, sehingga mereka menempuh jalan tersebut untuk mempertahankan hak-hak mereka. Pemberontakan dan perampokan ini juga merupakan protes rakyat terhadap penindasan pamong praja yang bertindak sewenang-wenang. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Konflik antara petani dan elit bangsawan terjadi terkait dengan kepemilikan tanah atau sawah negara, sedangkan tanah atau sawah tersebut sudah dihapuskan bukan milik kerabat sultan. Dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh elit bangsawan untuk menuntut upeti kepada rakyat sebagai penggarap sawah negara atau sawah pusaka. Selain itu juga adanya penyelewengan yang dilakukan oleh kaum elit yaitu pegadaian sawah negara. Perpecahan sosial diperparah dengan persoalan lainnya yang berhubungan dengan kerja wajib, serta adanya perubahan pemindahan hak atas tanah di mana orang yang mempunyai uang yang menguasai tanah dengan pemusatan pemilikan tanah oleh kaum elit. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana jalannya peristiwa pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Serangan pertama kali dilancarkan di desa Saneja pada hari Minggu tanggal 8 Juli 1888, yakni di rumah Dumas seorang juru tulis di kantor asisten residen. Serangan dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail dan menuju ke rumah pejabat-pejabat di Cilegon. Para pemberontak tiba di rumah Dumas sekitar pukul 2 dini hari pada hari Senin tanggal 9 Juli 1888. Rumah Dumas dikepung oleh pemberontak, namun Dumas lari ke rumah jaksa, sedangkan istri dan kedua anaknya lari ke rumah ajun kolektor. Sementara peristiwa itu berlangsung, di bagian tenggara Cilegon, pasukan pemberontak diperintahkan untuk menuju ke Patihan. Sejak awal direncanakan, Patih merupakan orang yang hendak dibunuh oleh kaum pemberontak. Bukti nyata ketidakpopuleran Patih di kalangan rakyat karena Patih seringkali bersikap sinis terhadap persoalan agama. Setibanya di Kepatihan, ternyata Patih tidak di rumah, sehingga pemberontak bergerak ke tempat lain. Keesokan harinya pasukan pemberontak berada di bawah pimpinan Kiai Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman dari Aryawinangun sedang menuju gardu di Pasar Jombang Wetan. Pemimpin utama operasi ini adalah Haji Wasid. Atas perintahnya, sebagian kaum pemberontak akan menyerbu penjara untuk membebaskan semua tahanan. Sebagian lagi akan menyerang Kepatihan dan sebagian lagi akan menuju ke rumah asisten residen. Sementara kaum pemberontak berkumpul, pejabat-pejabat pamung praja dan keluarga mereka berusaha menyelamatkan diri dalam ketakutan. Jaksa dan istrinya bersembunyi di rumah ajun kolektor, sementara Gubels, Wedana, 2 orang opas, dan beberapa orang lain bersembunyi di penjara. Kekerasan dan kekacauan terjadi di mana-mana. Hampir semua pejabat terkemuka di Cilegon jatuh sebagai korban senjata kaum pemberontak yang haus darah.
Dalam pertumpahan darah dan penghancuran yang berlangsung, Dumas merupakan korban pertama. Ia jatuh ke tangan Kiai Haji Tubagus Ismail Kamidin di rumah seorang Cina Tan Keng Hock dan dibunuh di tempat persembunyiannya. Dari informasi yang diberikan, jaksa dan ajun kolektor jatuh ke tangan pemberontak. Sebagian besar pejabat pemerintah dapat dibunuh. Yang tidak dibunuh adalah kaum wanita dan para babu yang merupakan pribumi. Setelah itu dilakukan pencarian terhadap orang-orang yang telah melarikan diri. Kronhout diburu oleh pemberontak yang dipimpin Lurah Kasar. Para pelarian merupakan pejabat dan keluarganya. Mereka tidak diperbolehkan tinggal di desa-desa karena mereka bukan muslim. Di Trate Udik, mereka mendapat perlakuan serupa. Namun Jaro setempat menasihatkan agar mereka menyatakan masuk Islam jika berjumpa dengan pemberontak. Pencarian tetap dilanjutkan. Akhirnya, Goebbels berhasil ditangkap dan dibunuh. Nasib yang lebih baik didapat oleh istri dan anak-anak Dumas. Istri Dumas memohon supaya tidak dibunuh dengan mengatakan bahwa ia akan masuk Islam. Oleh karena itu, ia diampuni kaum pemberontak. Di tengah gencarnya para pemberontak dalam memberangus para pejabat pemerintah, terjadi suatu peristiwa yang tragis, yakni terbunuhnya orang tidak bersalah. Tokoh fenomenal yang menjadi salah satu korban adalah Raden Cakradiningrat Wedana Cilegon. Akibat besarnya kekacauan yang timbul ketika pemberontakan terjadi, banyak korban yang berjatuhan. Paling tidak 17 pejabat pemerintah tewas, di mana 7 diantaranya adalah orang Belanda dan selebihnya adalah orang pribumi. Dan salah satunya Wedana Cilegon, yaitu Raden Cakradiningrat serta seorang jaksa. Dari pihak pejuang dinyatakan 11 orang gugur, di antaranya Kiai Haji Wasid, Haji Ismail, Haji Usman, dan kesemuanya merupakan tokoh pahlawan puncak pergerakan tersebut. Selain itu, 19 orang gugur dalam peperangan tersebut, dan perang terjadi selama 3 minggu. Setelah peperangan reda, 94 orang pejuang yang tertangkap dibuang oleh Belanda ke daerah Sumatera, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Terakhir, saya akan membahas tentang dampak dari peristiwa pemberontakan petani Banten 1888. Pertama, dampak politik, yaitu pemecatan terhadap pejabat-pejabat yang dianggap bersalah melakukan tindakan sewenang-wenang di bidang administratif, serta pencabutan ketetapan dan peraturan mengenai pemungutan berbagai macam pajak dan adanya peraturan baru mengenai kerja wajib, sewa tanah, pajak, dan perdagangan. Kedua, dampak sosial ekonomi. Setelah pemberontakan, rakyat Banten menjadi semakin menderita karena adanya kerja paksa untuk pembuatan jalan anyar Panarukan. Selain itu, munculnya kaum elit baru yaitu Pamong Praja. Lahan pertanian sudah tidak subur lagi dan banyak penyelewengan yang dilakukan oleh para elit tentang lahan negara. Ketiga, dampak religi, yaitu membuat peraturan baru tentang ketentuan pembatasan jamaah haji bagi masyarakat Banten, khususnya larangan untuk mengadakan arak-arakan dan hiburan musik dalam pesta-pesta dan penyelenggaraan zikir tidak boleh mengganggu lingkungan. Pembatasan-pembatasan terhadap praktek-praktek yang dianggap tidak baik dan merendahkan yang dikaitkan dengan pendidikan agama. Demikian pembahasan mengenai pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.